Ya, sementara sekitar 1.500 pasukan Garda Nasional sudah diterjunkan untuk memulihkan ketertiban di kota Minneapolis, negara bagian Minnesota. Di kota inilah kerusuhan bernuansa rasial ini bermula. Suasana muram masih menyelimuti kota Minneapolis Sabtu pagi waktu setempat pasca unjuk rasa yang berubah rusuh sehari sebelumnya. Unjuk rasa dipicu kemarahan warga atas tewasnya George Floyd akibat tindakan eksesif polisi awal pekan lalu. Sementara pembersihan terus dilakukan untuk menyingkirkan puing-puing sisa pembakaran, sejumlah pasukan Garda Nasional berjaga di berbagai titik baik di dalam kota maupun di luar kota Minneapolis. George Floyd, seorang pria kulit hitam, menemui ajalnya setelah seorang polisi menekan lehernya dengan lutut cukup lama. Kabar tewasnya Floyd seketika memicu kemarahan publik. Mereka menduduki dan kemudian membakar kantor polisi. Unjuk rasa dengan cepat meluas ke sedikitnya 30 kota di berbagai negara bagian, tidak terkecuali di Istana Kepresidenan Gedung Putih. Namun petugas pengawalan Presiden Secret Service langsung turun tangan dan menangkap tidak kurang dari 200 pengunjuk rasa. Langkah tegas Secret Service ini dipuji oleh Presiden Trump. Di Staten Island, kasus George Floyd seakan membangkitkan kenangan buruk atas kasus serupa yang menimpa pria kulit hitam Eric Garner pada 2014 silam. Warga pun menggelar unjuk rasa di kantor polisi setempat. Meski polisi yang menangani kasus George Floyd telah diberhentikan dan menjalani proses hukum atas tuduhan pembunuhan, langkah tersebut belum mampu meredam kemarahan warga. Untuk mengendalikan keadaan, pasukan Garda Nasional dikerahkan ke sejumlah kota, utamanya di kota Minneapolis, Minnesota, tempat kerusuhan bermula. Ya, saudara, aksi protes yang diwarnai kekerasan di Amerika Serikat terkait kematian seorang pria berkulit hitam yang diduga karena kebrutalan polisi ini terus berlanjut. Hingga Sabtu waktu setempat, aksi protes ini terus berlanjut bahkan kini meluas ke kota-kota lainnya di Amerika Serikat meski pihak berwenang telah menangkap salah seorang polisi yang diduga terlibat. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan situasi terkini di Amerika Serikat, kita bergabung dengan reporter Voice of America, ada Vina dari Maryland, Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat sore waktu Amerika, Vina. Ya, selamat pagi rekan-rekan David dan Julie. Apa kabar di sana, Vina? Kabar baik di sini. Iya, Vina, di sana bagaimana kondisi terkini sekarang, khususnya di kota Minneapolis ini kan merupakan epicentrum kerusuhan ya terkait meninggalnya atau kematian George Floyd ini. Ya, betul sekali. Hingga hari Sabtu, situasi di kota Minneapolis dan juga Saint Paul di negara bagian Minnesota ini masih sangat tegang setelah terjadinya protes diwarnai kekerasan selama 4 malam berturut-turut. Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan guna menyuarakan kemarahan mereka terkait kematian George Floyd. Dia adalah seorang warga Amerika berkulit hitam yang ditangkap oleh polisi dan ditindih lehernya selama kurang lebih 9 menit oleh seorang polisi berkulit putih. George Floyd kemudian meninggal dunia. Dan saat ini pihak berwenang di negara bagian Minnesota sedang bersiap untuk menghadapi aksi protes yang memasuki hari kelima. Dan mereka, gubernur di negara bagian tersebut juga bahkan menyerukan Garda Nasional dimobilisasi sepenuhnya. Sekarang ini ada sekitar 700 tentara Garda Nasional di sana dan jumlah personilnya akan segera ditambah hingga 1.700 orang. Gubernur di negara bagian Minnesota juga mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pemerintah federal untuk mencari tahu apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang menunggangi aksi protes tersebut. Dan sementara itu Presiden Amerika Donald Trump juga menyerukan kepada wali kota di Minneapolis supaya menindak tegas para demonstran yang melakukan aksi kerusuhan. Sementara itu seperti yang tadi juga sudah dilaporkan bahwa polisi atau mantan polisi yang terlibat yaitu Derek Chauvin sudah dicopot
dari kepolisian dan juga pada hari Jumat ditangkap dan didakwa dengan pasal pembunuhan secara tidak sengaja serta kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Namun demikian dakwaan ini masih dianggap tidak cukup oleh pihak keluarga. Mereka menuntut agar beberapa polisi lain atau 3 polisi lain yang juga terlibat dalam insiden itu juga ditangkap dan juga menuntut agar Derek Chauvin dijatuhi dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Rekan-rekan? Oke, Vina, kalau di Washington ini ada kerusuhan juga atau tidak? Iya, memang kerusuhan ini meluas ke berbagai kota di Amerika Serikat, tidak hanya di Minneapolis ataupun Saint Paul, kota kembar di Minnesota, tapi juga Washington DC, sekitar 30 menit dari tempat saya berada. Jumat malam sempat terjadi aksi protes yang bahkan juga diwarnai dengan aksi Secret Service ataupun pas pampres. Sebagian demonstran sempat berusaha menerobos barikade yang telah dipasang oleh pihak berwenang di Washington DC. Protes-protes juga terjadi di kota lain, di New York City, di Houston, Baik. di Los Angeles dan lain-lain. Iya, Mbak Vina, ini lalu bagaimana kondisi WNI yang ada di berbagai kota di Amerika Serikat? Iya, pihak KBRI di Washington DC dan juga KJRI di berbagai wilayah di seluruh Amerika telah mengeluarkan himbauan yang disebarluaskan lewat media sosial dan platform lainnya, menyerukan kepada WNI di seluruh Amerika Serikat agar waspada, tetap tenang namun juga tetap waspada serta menghindari tempat-tempat aksi demonstrasi. Juga dianjurkan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk esensial dan terus memantau pemberitaan dan mengikuti secara seksama petunjuk yang dikeluarkan pihak berwenang serta juga melaporkan kepada apabila terjadi sesuatu hal-hal yang darurat. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai KBRI atau mengenai WNI yang menjadi korban dalam berbagai aksi protes dan juga aksi kerusuhan yang terjadi di seluruh Amerika. Ya, terima Demikian, kasih. rekan-rekan. Ya, terima kasih Vina atas laporan Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Tetap hati-hati di sana, selamat kembali bertugas.